Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kami Pionir Serio Media Ministry dalam program Renungan Pagi. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di surga, kiranya firman-Mu pagi ini boleh menjadi berkat bagi kami di hari yang indah ini, di hari Sabat Tuhan yang kudus dan mulia ini. Kami boleh diberkati dengan renungan di pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari mendengarkan renungan harian untuk tubuh, pikiran, dan jiwa melalui buku Bugar Selamanya. Renungan harian 31 Mei 2025 dengan judul Saya Melihat Kematian Datang. Ayat inti diambil dari Roma 9 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan berbunyi, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab Ia berfirman kepada Musa, 'Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati.'" Yesus datang pagi. Urayanya sebagai berikut. Pada Agustus 1998, saya didiagnosis menderita penyakit amyotrophic lateral sclerosis (ALS), lebih dikenal di Amerika Serikat sebagai penyakit Lou Gehrig. Saya hanya punya waktu 2 atau paling lama 5 tahun untuk hidup. ALS adalah penyakit neuromuskular fatal yang menyerang neuron motorik, sel yang membawa sinyal dari otak ke otot sadar. Ketika neuron motorik mati, otot tidak lagi menerima sinyal dari otak dan mulai mengalami atrofi dan mati. Mulai dari tersandung, menjatuhkan barang hingga berbicara cadel, ALS pada akhirnya akan menyebabkan kelumpuhan total, kemudian kematian. Pikiran tidak terpengaruh dan akan tetap tajam, terlepas dari kondisi tubuh yang rusak. Tidak ada pengobatan yang diketahui untuk sakit ini. Saat saya mendengar vonis itu, setetes air mata mengalir di pipi saya. Tetapi itu lebih karena saya sedang berpikir tentang keluarga saya tanpa saya dan apa yang akan terjadi pada mereka. Tentang satu-satunya pertanyaan yang saya miliki waktu itu adalah, apa tujuan Tuhan dalam hidup saya sekarang? Apakah Dia sedang memberikan pemahaman Alkitabiah tentang Ayub kepada saya dan tidak memberi banyak detail pada saya? Mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang baik? Ini adalah satu pertanyaan yang populer, tetapi yang buruk. Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang baik, kecuali Allah saja. Oleh karena itu, pertanyaan yang lebih baik adalah, mengapa hal buruk terjadi pada beberapa orang dan tidak pada orang lain? Anda sekarang memiliki dua pilihan, keadaan tidak teratur tanpa Tuhan atau teratur dengan Tuhan. Anda tidak dapat melihat satu hal pun dalam dunia ini dan tidak melihat Tuhan. Jadi jika Tuhan adalah Tuhan, yaitu Maha Tahu, Maha Kuasa, maka Dia pasti memegang kendali, dan saya tidak perlu khawatir. Saya mungkin hanya satu piksel dalam gambar panorama Tuhan, tetapi tanpa satu titik pun, warna gambar itu tidak lengkap. Tuhan menyelesaikan apa yang Dia mulai. Tidak, saya masih tidak percaya bahwa kematian adalah suatu wujud. Dan ya, saya tahu bahwa iblis membawa dosa ke dalam alam semesta ini dengan segala penderitaan yang diakibatkannya. Tetapi Tuhan akan menghapus semuanya. Percayalah padanya. Dia tahu apa yang Dia lakukan. Bagaimana Dia memilih untuk menggunakan instrumen ini adalah urusannya, bukan urusan saya. Ellen White berkata, "Selama saya hidup, saya ingin selalu mengingat Kristus. Inilah tujuan hidup saya.
Untuk inilah saya hidup, untuk memuliakan Kristus dan memastikan kehidupan kekal. Inilah tujuan besar yang hendaknya menginspirasi semua orang. Kedengarannya seperti nasihat yang cukup bagus bagi saya. Tuhan, saya siap untuk menjalani perjalanan yang Engkau berikan kepada saya untuk dijalani dengan keteguhan hati percaya padamu. Mungkin Yesus datang pagi ataupun hari siang. Demikian renungan di pagi hari ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat melalui renungan di pagi hari ini boleh menjadi nasihat kami untuk hari ini dan juga menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Bila berkat sahabat menjadi bagian kami pada saat ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.